bahwa gubernur ini bukan raja, bahwa sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan. KDM ini cepot atau raja gitu. Saat ini orang lagi ramai membicarakan saya di media sosial karena KDM ini cepot atau raja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu salam berbahaya sapata wargi sana di Sampurasun. Alhamdulillah alamin orang panggilnya dinas channel Sajagat Barantahnya tempat kongres warung kopi. Duh, ya wae kita pejabat naon sih? Kita dewan atau elit partainya FDI deh. Daripada yang beberapa kan gitu sih lainnya. Terkhususnya ke para nyinyir muka bapak aing. Aing kudu diomongkeun mah. Aing kudu protes mah ka bapak aing. Lantaran naon? Ampurannya ka para nelayan ku aing diwakilan di dieu nya atas nama Koperasi Sayunan Jayanti Mandiri anu mana anggotana 95% nelayan dulur aing. Ayeuna dina waktu ayeuna 10 poe. Teu bisa dagang, teu bisa jualan. Nah, lauk teu jadi duit. Lamun arenya mah sila lain jadinya. Baroga pamikirannya ka rakyat atas nama rakyat. Ya aing galaan di dieu. Aing mah dengan keadaan kieu alhamdulillah ueun protes ka bapak aing. Aing teh sarikna 10 PT nya ratu Bapak Dedi. Pak Dedi, kamari nu ngahujat Pak Dedi nya masalah galian C di Subang. Anu nyebut ke naon eta mah lain bapak aing sama bapak sia. Teh sarikna dipangmanggulkeun beas tanya ku bapak ka imahna ka majikanna. Bapak, Pak Dedi abdi di dieu sebagai nelayan tah di Jayanti geus sabaraha ribu lah. Aya 2000 mah dina database-nya nelayan di mana-mana aya di dieu nya termasuk di Sukabumi, Pangandaran aya di dieu. Ayeuna tah ka bapak Dedi nya khusus bapak aing. Anu kararieu lain rakyat, lain pejabat punya ka rakyat. Ya netizen nyinyir ngahujat tuluy ka bapak aing wae gitu ngahujat ka bapak aing sakitu diberena naon. Aing wae ayeuna rumah Pak Dedi abi teu dibantu ku Pak Dedi, abi teu wawuh jeung Pak Dedi. Jeung bapak aing nya. Ayeuna aya teu nelayan sing gororowo ka bapak aing. Loba anu sing gororowo tapi alhamdulillah ku Pak Dedi duka kadangun duka henteu nya. Karena naon ayeuna teu bisa jalan, pasarna teu bisa ngajual. Bapak. Nah ayeuna ieu pejabat nyar-nyar kitu kieu. Ini si lain da atuh. Turun ka dieu ka aing ka Jayanti, bantuan nelayan insyaallah sakumaha kontrak cing sia teh jasa saeutikna keur aing ke rakyat teu handap. Lain sing barorowe teh ngahujat hungkul ka bapak aing teu raja cepet paduli teuing aing mah. Ayeuna aya nu nulungan ka aing hirup teu sararusak ieu nya, teu hararese usaha, teu jara di duit. Hese nyatu cok sia daripada bebaroekan habeun ngorehan ka gorengan bapak aing ari sia gara rawe atuh atas nama rakyat teh ka dieu rakyat poteang ku sia sumbang aing teh minimal bere kompensasi aing teh di dieu nelayan-nelayan kabeh. Anu aya di Jayanti khususna umumna anu di pasisir selatan Jawa Barat. Aing sing bararawe teh tuluy ngorehan kagorengan bapak aing di kitu di kieu narurus tunjuk ontohon tah sia teh di mana. Emon erek mah sia erek jadi bahan aing tadi dia jeung bahan kali turun sok updatekeun dina medsos mararane si laing teh nya ontohon teh. Keur panas kieu hampunan para pejabat malah likir sia teh jadi DPR teh ngawakilan rakyat komisi sabaraha komisi anu ngawasi Kementerian Kelautan dinas-dinas kelautan provinsi Jabar jeung kabupaten sok tarurun sia ka dieu ayeuna rakyat nelayan keur ngarasa tunggara ayeuna teh keur hese usaha hese ngajual barang super arawe ka bapak aing kabeh bapak aing lah tersibuk meureun ayeuna kami mah teu ngarasa dimarginalkeun ku bapak aing sampai hari ini lain resep lain lain bebeakan aing ka bapak aing dan bapak aing keur digawe mudah-mudahan masuk pake tobe dari anak-anak bapak aing mah aing kahayang kabeh naon sih hayang mandiri aing mah hayang mampu sorangan hayang sarua ngamajukeun nagara bangsa jeung rakyat ari aing mah prinsipna aing pribadi teuing lain mah gitu ngan tah anu teu boga prinsip kitu sila lain rawu pangku atuh nya elit-elit politik koruplo jengkel aing hapan we yen katunian bebaroekan di medsos di media sih teh lurus tunjuk turun atuh kok nya sakitu we teh kami mah teh stres atuh 10 poe tuh keneh BLU nya nya dulurnya nelayan kumaha ieu panarahan arek buka imol ieu teh usaha teh. Ada gubernur lain bisa menyebut gubernur Jawa Barat gubernur konten. Ya. Artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan kepada profit kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten itu memberikan suatu feedback penghasilan kan. Betul nggak? Nah, sedangkan yang di konten adalah kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Ya, artinya apa? Dia menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau
pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat. Ya kalau mau jadi artis aja gitu. Silahkan mau main konten. Kalau gubernur saya kira ada etikanya, ada mekanisme. Bahwa gubernur ini bukan raja, bahwa sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya ya perundang-undangan ya peraturan daerah. Oke, Bre, obrolin aja. Lo denger nggak tuh tadi bahwa Bapak itu ngomong gubernur itu bukan seorang raja. Yang bilang gubernur raja tuh siapa? Justru gubernur itu, aparatur pemerintah itu pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Nah, kalau mereka pelayan rakyat, pelayan masyarakat, berarti yang raja siapa? Rakyat, masyarakat. Sekarang kalau ada pelayan lagi bekerja untuk rajanya, nggak usah lu bentur-benturin sama undang-undang. Sekarang kalau apa-apa lu benturin sama undang-undang, ya kagak maju-maju Indonesia. Sekarang kalau ada kebijakan yang bagus, kebijakan yang baik, udah ikutin aja dulu. Kan kita tunggu endingnya gimana. Jangan dikit-dikit lu benturin sama undang-undang, dikit-dikit lu benturin sama undang-undang. Orang lagi kerja lu benturin sama undang-undang. Yang namanya raja itu seneng kalau ngelihat pelayannya kerja, daripada pelayannya cuma duduk-duduk doang terus tahu-tahu maling duit. Mending begitu, mending kita liatin aja ya pejabat-pejabat kita yang lagi kerja, jangan dikit-dikit lu benturin sama undang-undang. Yoi, obrolin aja. Saya sangat menyayangkan adanya pernyataan dari salah seorang anggota Kaukus Kesepuhan Jawa Barat atau Kaukus Pelopor Jawa Barat atau Kaukus Tokoh Jawa Barat. Dalam hal ini yang terhormat Kang Eka Santosa yang menilai ya kinerja Gubernur Jawa Barat gagal. Gagal tidaknya penilaian terhadap kinerja seseorang itu sangat tergantung kepada hati dan kacamata kita. Jika kacamata yang kita pakai adalah kacamata hitam, maka tentunya hasil potretan kita hitam. Demikian juga ketika potretan evaluasi kita menggunakan hati yang kotor, maka tentu hasil penilaiannya pun kotor. Oleh karena itu jangan heran kalau kemudian Kang Eka Santosa menilai kinerja Gubernur Jawa Barat itu gagal. Yang kedua, ini yang kemudian saya selaku warga Jawa Barat agak kurang merasa tidak etis. Ketika kemudian Kang Eka menyebut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan raja atau cepot. Ini adalah sebuah ungkapan yang menurut saya tidak layak dikeluarkan oleh salah seorang tokoh yang pernah ikut membesarkan Jawa Barat. Saya tahu Kang Eka dulu pernah diberikan kepercayaan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, kali ini Kang Eka duduk sebagai salah satu tokoh. Nah, menurut saya, meskipun datang dari PDI Perjuangan sama dengan Kang Ono Surono, saya sangat berharap Kang Eka sebagai salah satu sesepuh Jawa Barat, sebagai salah satu anggota Kaukus, ya, pelopor Jawa Barat, ya, tidak ikut-ikutan, ya, menggunakan cara-cara yang tidak santun dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, termasuk kinerja pemerintah pada umumnya. Saya sangat berharap sebagai orang tua, sebagai orang yang pernah jadi tokoh, lebih bijak, ya, tidak menggunakan istilah-istilah yang seperti ya raja atau cepot. Deddy Mulyadi itu raja atau cepot? Ya, bagi saya, Kang Deddy Mulyadi apakah ditokohkan sebagai raja? Apakah Kang Deddy Mulyadi ditokohkan sebagai cepot? Sepanjang sebagai Gubernur Jawa Barat dia amanah, sepanjang sebagai Gubernur Jawa Barat dia berpihak kepada rakyat, sepanjang Kang Deddy Mulyadi peduli terhadap hal-hal yang menjadi masalah rakyat dan diberikan solusi, ya, tanpa banyak diskusi, menurut saya sah-sah saja. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan evaluasi, tetapi cara-cara yang santun, cara-cara yang beretika, itu yang tentunya kita harapkan dari warga Jawa Barat seperti saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi katanya udah ngejabat jadi gubernur 3 bulan, tapi kok angka pengangguran di Jawa Barat tidak berkurang. Tetapi itu adalah kata dari Bapak Maulana Yusuf selaku jabatan DPRD Jawa Barat. Loh, Pak Ucup, kenapa Pak Ucup bisa berkata seperti itu? Yang padahal pejabat-pejabat sebelumnya pun yang ngejabat jadi gubernur, yang ngejabat jadi DPRD, jadi presiden, dan jadi apapun itu selama 5 tahun, 10 tahun itu nggak ada tuh
pengurangan pengangguran yang ada nambah terus aja tiap tahunnya. Gak bisa dong nyalahin satu gubernur atau satu wilayah aja. Kalau saya boleh tahu, untuk Bapak Maulana Yusuf ini, Bapak bekerja sebagai anggota DPRD Jawa Barat itu berapa lama, Pak? Dan kalau boleh tahu juga berapa banyak sih pengangguran yang sudah Bapak pekerjakan atau sudah Bapak kurangi? Sampai-sampai gubernur yang baru menjabat 3 bulan aja kok Bapak katain kayak gitu. Dan setahu saya untuk pengangguran itu adalah urusan negara, Pak, tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab satu daerah atau satu pemimpin saja. Anggota DPR aja tuh sebelum menjadi DPR itu juga kan pengangguran, Pak. Makanya kasih kisi-kisi dong, kasih edukasi biar penganggurannya berkurang. Lagian ya Pak, sebenarnya Bapak itu tahu dari mana sih angka pengangguran itu berkurang atau tidaknya? Dari data statistik. Tapi kan Bapak tuh nggak tahu kegiatan manusia-manusia yang ada di Jawa Barat itu seperti apa dan apa aja pekerjaannya. Apakah mereka menghasilkan uang dari digital? Apakah mereka menghasilkan uang dari internet? Apakah mereka adalah seorang TikToker, YouTuber, atau penghasil uang dari Facebook ataupun dari marketing yang lainnya? Kan itu Bapak nggak tahu ya. Dan kayaknya Bapak juga nggak tahu nih, kalau selera orang bekerja itu beda-beda ya Pak. Ada yang maunya itu memang di pabrik, ada juga yang nggak mau di pabrik tapi mereka itu maunya usaha UMKM, ada juga yang mereka tuh nggak mau UMKM, nggak mau di pabrik tapi mereka dagangnya digital atau di platform internet. Itu kan Bapak nggak tahu, dari itu nggak masuk data statistik Pak. Kalau sakit tuh helawet di pusatnya. Mantan Ketua DPRD Jabar, Eka Santosa, kritisi gaya kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi yang hanya sibuk pencitraan di media sosial. Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa mengkritisi gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menurut Eka, gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini sangat berbeda dengan para Gubernur Jawa Barat dari era awal kemerdekaan, Orde Baru hingga reformasi. Menurut Eka, gaya Deddy Mulyadi yang sibuk membuat konten di medsos tidaklah efektif. Justru hanya terkesan pencitraan untuk dirinya sendiri. Eka juga menyarankan sebaiknya Deddy membuat kebijakan yang nyata dari hulu ketimbang sibuk membuat konten di berbagai platform di medsos. Tunggu saja gaya kepemimpinan seperti itu yang selalu membuat konten tapi belum ada regulasi yang dibuat. Contohnya saja ya, menegur Bupati Indramayu Luki Hakim melalui medsos TikTok miliknya. Kenapa harus menegur lewat medsos? Kan bisa bangun komunikasi kepemimpinan dengan telepon langsung, kenapa tidak ada melapor kalau pergi ke luar negeri? Kata Eka di Kabupaten Bandung, Selasa 8 April 2025. Eka juga mempertanyakan gaya Deddy Mulyadi yang ikut sibuk turun ke sungai yang kotor untuk bersih-bersih. Alih-alih menyelesaikan masalah, tindakannya itu justru lebih terkesan hanya pencitraan yang mengejar viral di media sosial. Sebagai gubernur bukan begitu caranya, harusnya sebagaimana membuat regulasi yang kuat agar sampah mampu terkelola dengan baik, ujarnya. Eka pun menunggu kebijakan nyata Deddy Mulyadi dalam hal lingkungan setelah melakukan penyegelan di tempat wisata milik BUMD Jaswita. Apakah ada tindakan nyata seperti hukuman atau sanksi karena melanggar aturan? Jelas-jelas BUMD di bawah Pemprov Jabar telah melakukan pelanggaran lingkungan. Berani nggak Deddy Mulyadi evaluasi Jaswita kalau bisa direkturnya dipecat atau mungkin Jaswitanya dibubarkan, katanya.